Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia. Selamat bertemu dengan saya Din Wahyudin pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang evaluasi kurikulum. Ada yang tahu apa dan bagaimana evaluasi kurikulum? Nah, kita akan sebentar lagi kita mulai pengkajian tentang bahan evaluasi kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan komponen yang penting dan merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh para guru ataupun para pengembangan kurikulum untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu kurikulum. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai timbal balik yang berfungsi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Evaluasi kurikulum menurut para ahli antara lain Wharton and Sanders, kurikulum merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk membantu mengambil keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Para ahli lain, misalnya Guba and Lincoln, menyebutkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan sebuah proses untuk mendeskripsikan, evaluasi dan menilai kelayakan dan nilai objek yang akan dievaluasi. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu perbuatan pertimbangan berdasarkan satu kriteria yang disepakati yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, evaluasi kurikulum merupakan penentuan nilai kualitas pembelajaran dan keseluruhan program kurikulum. Dalam konteks pendidikan, evaluasi kurikulum secara tradisional dimaknakan sebagai upaya menilai peserta didik, melihat apakah peserta didik ini sudah memenuhi persyaratan standar atau kriteria yang ditetapkan atau belum. Evaluasi kurikulum dapat menanggapi dari 4 pertanyaan utama. Yang pertama, ini berkaitan dengan seberapa baik kualitas tujuan pembelajaran. Yang kedua, seberapa baik kualitas silabus yang dibuat oleh para guru atau pengembang kurikulum. Yang ketiga, seberapa baik penentuan prosedur dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, seberapa baik kualitas dari fungsi penjadwalan. Mengapa evaluasi pengembangan kurikulum ini penting? Kita akan lihat sama-sama pada tayangan berikut ini. Evaluasi dapat digunakan untuk memberikan informasi seperti umpan balik untuk semua pemangku kepentingan dalam peningkatan proses pendidikan. Kedua, untuk sertifikasi kompetensi pembelajar dan data untuk memenuhi persyaratan akreditasi suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum pada masa yang akan datang. Prinsip dan tujuan evaluasi, khususnya dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu proses penentuan suatu nilai yang berdasarkan kriteria standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi sebagai salah satu instrumen pendidikan sangat penting dan harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi pengembangan kurikulum. Antara lain berkaitan dengan yang pertama, misalnya saja berorientasi pada tujuan. Setiap program evaluasi pengembangan kurikulum seyogianya harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan tersebut bisa dijadikan sebagai arah selama proses evaluasi dalam pengembangan kurikulum yang dilaksanakan. Berikutnya ini berkaitan dengan objektif. Objektif dalam suatu evaluasi kurikulum dimaknakan bahwa evaluasi pengembangan kurikulum harus berpijak pada apa yang ditemukan, apa adanya, data yang didapatkan konkret, tidak dibuat-buat, dan relevan dengan tindak dimanipulasi dan tidak dimanipulasi. Data didapatkan melalui berbagai cara instrumen yang handal. Yang ketiga, ciri komprehensif, bahwa pelaksanaan evaluasi pengembangan kurikulum harus mencakup semua aspek pada komponen kurikulum, jadi tidak parsial. Semua komponen kurikulum harus mendapatkan treatment dan perhatian yang berimbang.
Dan berikutnya, ciri dari evaluasi kurikulum mesti kooperatif. Dalam pengertian bahwa keterlaksanaan suatu program pengembangan evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab bersama di suatu komunitas di sekolah. Tanggung jawab guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, amat dibutuhkan kolaborasi kebersamaan di antaranya. Meskipun pada hakikatnya tanggung jawab berada pada evaluator atau pengembang kurikulum itu sendiri. Ciri berikutnya efisiensi. Dalam arti bahwa semua sumber daya yang digunakan pada saat evaluasi kurikulum, termasuk di dalamnya waktu, tenaga, biaya, peralatan, dan penunjang lainnya, harus digunakan sebaik-baiknya, tepat guna, bernilai, tidak costly, tetapi menurut kaidah efektivitas suatu program. Berikutnya berkaitan dengan berkesinambungan, dalam pengertian bahwa kurikulum bersifat dinamis, terus-menerus, mengalami perubahan, pembaharuan, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan menjadi salah satu faktor pembaharuan kurikulum. Dengan fakta tersebut, evaluasi pengembangan kurikulum bisa dilaksanakan secara terus-menerus, berkelanjutan. Tujuannya adalah agar kurikulum senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi pengembangan kurikulum dimaksudkan juga dengan tujuan sebagai berikut. Jadi ada sejumlah tujuan yang harus atau yang akan dicapai dalam suatu pengembangan kurikulum, evaluasi pengembangan kurikulum. Pertama, evaluasi untuk kepentingan perbaikan program. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengelola kepada pihak stakeholder. Dan yang ketiga, penentuan tindak lanjut dari suatu pengembangan kurikulum. Demikian akhir pembahasan tentang evaluasi kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.